Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, tim Korea ini sedang menjalani pertandingan geng, tetapi wasit mengeluarkan kartu kuning karena tim Korea dilanggar. Lawannya tidak terima dan terjadilah baku hantam. Saat sesi wawancara, ada salah satu wartawan yang menanyakan hal pribadi kepada Yon untuk membuatnya marah, geng. Tetapi Yon tidak menggubrisnya karena ia masih teringat waktu kejadian di pertandingan. Yon berlari di samping So-chan untuk mengejar bola bersama. Semua orang melongo melihat kelakuan dari Yon ya. Meskipun sekuat tenaga dia mengejar Pak So-chan, tetapi ia masih tidak bisa mengejarnya dan merebut bola darinya. Karena kesal diganggu terus oleh wartawan ini, Yun ini mencolok matanya wartawan, geng. Dan itu pun jadi viral di seluruh Korea ya. Dia pun mendadak jadi artis. Sedangkan manajemennya tidak marah, malah membuat nama panggilan baru atau nama panggung buat si Yun ini. Karena butuh uang juga untuk ibunya, Yon ini terpaksa harus menjadi pelatih timnas gelandangan, geng. Dan dia akan didokumentasikan videonya oleh sutradara cantik yang bernama Somin. Sementara manajer dari timnas tunawisma ini sedang berlatih dengan anak buahnya, tetapi tidak maksimal ya karena dia tidak paham sepak bola. Sementara itu sutradara Somin ini terus membujuk Yun agar mau menjadi pelatih dari timnas tunawisma, tetapi Yun kembali bersikeras tidak mau untuk menjadi pelatih. Karena butuh uang, akhirnya Yun ini datang juga sob, tapi dia merasa pesimis karena tidak pernah menjadi pelatih ya. Tetapi sutradara Somin ini mengingatkan kalau untuk mengikuti skenario saja. Di luar lapangan, Somin ini memarahi Yun karena tidak mengikuti skenario yang sudah dia buat, geng. Somin menjelaskan bahwa pemirsa akan lebih menyukai kisah yang sedih, jadi dia meminta Yun untuk mengikuti saja. Somin juga menambahkan bahwa menjadi gila di dunia yang gila itu normal, geng. Iya juga sih ya, karena dunia jadi gila, kita juga normalnya harus jadi gila. Seleksi timnas tunawisma pun dimulai, geng, dan ternyata dari sekian banyak orang yang mengikuti seleksi, cuma satu orang yang bisa mencetak gol dan menendang dengan baik ya, yang lainnya gak bisa. Malam harinya Yon ini menemui ibunya di tempat sepi, geng, karena ibunya menjadi buron kasus arisan bodong ya. Bukannya tobat, ibunya ini malah mengenalin Yon dengan pacarnya, geng. Bukan hanya itu saja, ibunya ini ternyata selalu meminta uang kepada Yun, geng. Dan Yun pun jadi sedih ya, hidupnya hancur berantakan. Sudah karir sepak bolanya hancur, dia juga harus bertahan dengan menjadi pelatih timnas tunawisma. Sedangkan sutradara Somin lagi mengedit video biografi dari Bomsu yang kecelakaan dan membuatnya menjadi tunawisma, geng. Ketika menjadi tunawisma, dia ini dibully terus sama orang sampai dia bertemu dengan Jinju dan dia pun mulai bangkit. Demi uang kos Jinju, Bomsu ini rela menjual majalah di jalanan, geng. Dan ketika diajak oleh Yun untuk menjadi anggota timnas, dia menolak karena tidak akan mendapatkan uang ya. Yun kemudian mengajaknya makan roti telur, geng. Sedangkan sutradara Somin menyarankan untuk mewawancarai Jinju, tapi Jinju malah tertarik dengan Yun yang ganteng, geng. Dan dia mengatakan kalau dia suka pemain sepak bola. Karena cemburu, Bomsu ini jadi semangat berlatih sepak bola, geng. Sedangkan Yun dipuji oleh manajer karena dia bisa melatih mereka. Tetapi Yun mengatakan kalau dia cuma mengikuti skenario dari Somin. Saking semangatnya, Pak Wani malah disliding sama Bomsu dan berakhir di rumah sakit, geng. Di rumah sakit, Pak Wan ini bercerita kalau dulu dia adalah orang yang sukses, geng, tetapi tidak memperdulikan keluarganya dan jahat kepada mereka, sampai ia jatuh miskin dan bangkrut dan menjadi tunawisma ya. Dia pun memohon kepada Yon agar tidak mengeluarkannya agar keluarganya bisa tenang.
Pelatih Yun jadi bingung dong karena satu-satunya orang yang bisa membuat gol adalah Pak Wan dan dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi manajer mengatakan ada satu orang lagi yang bisa mencetak gol dan juga bisa bermain sepak bola, itu adalah Insun, geng. Meskipun sudah berjanji akan datang, tapi Insun ini tidak datang, geng. Dan manajer menjelaskan bahwa Insun merupakan salah satu-satunya korban yang selamat dari bunuh diri massal ya, dan dia bertemu dengan seorang gadis yang membuatnya bisa kembali sehat. Dia pun memberikan semua tabungannya kepada gadis itu dan memintanya berhenti bekerja karena untuk fokus kuliah. Tetapi pacarnya mengalami kecelakaan dan jasadnya tidak ditemukan. Sejak itu Insun ini selalu mencarinya dan menempelkan selebaran orang hilang dimanapun dia berada, geng. Pelatih Yun mengatakan kalau pertandingannya akan disiarkan di seluruh dunia, jadi ada kemungkinan pacarnya Insun ini bisa melihatnya. Insun pun kemudian tertarik dan mulai ikut berlatih bersama pelatih Yun. Saat latihan menendang bola, mereka ini nggak ada yang serius, geng. Malah si Bong menendang bolanya dengan digelindingin, geng. Bukan ditendang normal ya. Cuma Insun yang berlatih serius dan bisa mencetak gol. Tetapi Insun ini punya kelemahan ketika bola dioper ya, dia tidak bisa menendangnya dengan baik. Saat latihan lari, mereka ini kecapean, geng, dan Somin menyarankan kepada pelatih Yun untuk bertingkah kasar ya dan memarahi mereka. Tetapi bukannya marah, malah mereka ini menerima keadaan kalau mereka memang tunawisma atau gelandangan dan menantang pelatih Yun bermain lawan 5, geng. Karena pelatih Yun ini pemain sepak bola profesional, mereka berlima ini dibantai habis dong sama pelatih Yun. Pelatih Yun pun melakukan selebrasi seperti menang liga, geng. Tapi tiba-tiba Enhi ini anak dari Bong datang dan mengenali pelatih Yun sebagai Pak Colok Mata, geng. Dia pun diwawancara oleh Somin. Enhi ini menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang yang terlalu baik, geng, sampai-sampai ia sering ditipu oleh teman-temannya dan istrinya mengajak pisah. Enhi ini tahu kalau ayahnya sering datang ke sekolahnya dan dia ingin tinggal bersama ayahnya sebelum dia pergi ke Australia bersama ibunya. Karena Bong tidak punya rumah, akhirnya Somin meminjamkan rumah pelatih Yun kepada mereka. Manajer dapat kabar buruk bahwa investor menarik dananya. Manajer menyerangkan bahwa tidak ada jaminan orang tidak akan menjadi tunawisma dan ketika itu terjadi, dia akan sangat senang kalau dibantu orang. Nonjok banget sih, geng. Bong sangat bahagia karena bisa tinggal bersama dengan anaknya Enhi nih, geng, di rumahnya pelatih Yun. Mereka makan bersama dan menghabiskan waktu berdua dan akan bercerita membangunkan rumah untuk Enhi nanti. Sementara pelatih Yun tinggal di kos-kosannya Jinju dan dia makan bersama di sana. Tetapi dia nih kaget karena Jinju ini rupanya tahu tentang sepak bola dan benar-benar suka dengan sepak bola, geng. Timnas Tunawisma ini akhirnya menjalani laga persahabatan dengan anak-anak SD, geng. Meskipun begitu mereka tetap tersenyum ya. Sempat kalah di awal dengan skor memalukan 3-0, akhirnya mereka ini dinasehati oleh Pak Wan untuk bermain serius dan menang, geng. Dengan usaha mereka, akhirnya mereka berhasil mengalahkannya dengan skor akhir 5-4. Setelah pertandingan, Pak Wan ini terlihat membelikan pampers dan juga makanan dan buah-buahan untuk anak dan cucunya, geng. Pak Wan terlihat bahagia, sementara Bong juga terlihat bahagia dan membelikan anaknya pakaian di mall. Sedangkan sutradara Somin terlihat kecapean karena mengedit video semalaman. Setelah bangun, ia bercerita kalau bermimpi indah karena ratingnya akan naik, tapi ia panik karena jika dia bermimpi bagus artinya kejadian buruk akan terjadi. Benar saja, Somin marah ketika tahu keadaan sebenarnya, tapi pelatih mengatakan tidak batal. Sedangkan Yon mengatakan kalau dia merasa ditipu. Tetapi Somin mengatakan kalau dialah yang akan jadi gelandangan jika syutingnya gagal. Bak jatuh ketipan tangga, Yon ini dapat kabar kalau ibunya ditangkap polisi dan dia meminta uang untuk tebusan. Dia jadi bingung karena dia tidak punya uang dan acara punya pun terancam gagal ya.
Dia pun dapat kabar lagi kalau Bong berterima kasih telah dipinjami rumah. Di taman, Jinju ini mau dilecehkan oleh pemuda-pemuda songong, geng. Padahal sudah tua ya Jinju. Yon yang melihat itu langsung menghajar mereka semua, dan tentunya Yon jadi viral lagi karena ulah si wartawan yang di awal film, geng. Dan manajer memutuskan untuk membuang Yon. Tak disangka semua anggota tim mengejar seorang detektif untuk menyelesaikan kasusnya Yon, geng. Bahkan mengejarnya sampai ke toilet. Pria ya, stres dong detektifnya ini. 윤홍대. Asisten Somin ini kemudian menceritakan kisah Yon yang sebenarnya, geng, bahwa Yon ini ternyata adalah orang yang paling berjuang keras di antara semua temannya, tetapi dia tetap kalah dengan bakat dari Park So Chan. Somin kemudian meminta Jinju untuk menolong pelatih Yun, dan Jinju mengatakan kalau ada orang yang merekam mereka pada saat kejadian di taman. Berkat bukti rekaman tersebut, Yon pun menjadi viral lagi dong di Korea, tetapi dengan kebaikannya karena sudah melatih tim football tunawisma, geng. Dan dia kembali dipanggil oleh manajernya. Sedangkan pelatih Yun malah bersembunyi di ruangan sempit sambil makan ayam sendirian. Setelah itu pelatih Yun ini ditawari kontrak eksklusif, geng. Dan dia diminta untuk meninggalkan timnas tunawisma dan berpamitan dengan mereka. Semua anggota pun jadi sedih dong dengan keputusan pelatih Yun. Kabar baiknya lagi, ibunya ini dibebaskan, geng. Dan dia mengatakan kalau Yun ini mirip dengannya yang selalu melawan setiap perkataannya, dan ibunya menyuruh untuk pergi ke hutan, yang artinya dia disuruh untuk bermain sepak bola. Akhirnya pelatih Yun ini memilih untuk menemani timnya ke Piala Dunia dan memakai setelan jasnya. Mereka pun sangat senang, geng, karena ada pelatih Yun. Piala Dunia Tunawisma pun dimulai dan Korea mulai ikut bertanding, tetapi mereka dibantai habis oleh pemain lawan dengan skor yang cukup telak, geng, ya, dengan 12-0. Setelah pertandingan, Insun ini bertemu dengan pacarnya, geng, tapi dia tidak ingat dengan Insun dan bergabung dengan tim Jepang. Dia pun diajar oleh anggota dari tim Jepang. Sutradara Somin ini meminta 1 kali kemenangan kepada pelatih Yon, geng, dan dia kemudian meminta pemain tambahan dari Brazil ya, sehingga mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 8-3. Meskipun menang di pertandingan kemarin, mereka ini seperti tidak puas, geng, karena mereka tidak bisa menyumbangkan apapun kepada tim, dan yang mencetak gol cuma pemain Brazil. Sehingga di pertandingan kali ini mereka memutuskan untuk bermain sendiri meskipun kalah 5-0. Meski mengalami banyak cedera di babak pertama, mereka ini tetap kembali semangat dan menjalani pertandingan tanpa bantuan, geng, dan itu membuat para supporter mendukung mereka. Di babak kedua mereka akhirnya berhasil mencetak 1 gol, geng, dan itu membuat mereka menjadi tim favorit dari seluruh pemain. Acara dokumenternya akhirnya sukses besar, geng, dan Pak Wan juga berhasil menyewakan apartemen untuk anak dan cucunya. Sedangkan Bong bisa berpamitan dengan anaknya dengan bangga. Insun bertemu dengan pacarnya tapi masih tidak mengingatnya, geng, sementara Bongsu dianggap keren oleh Jinju, dan manajer dapat banyak sponsor untuk tahun depan. Mereka berkumpul di stadion untuk menonton pelatih Yon bermain sepak bola, dan film pun berakhir, geng. Terima kasih sudah menonton, geng, ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang pas. Matur suwun.